Apakah beda antara zat dan Allah? Itu kan pertanyaan. Ya. Tentu berbeda, karena Allah itu namanya, sedangkan zat itu yang punya nama. Ya, tentu akan berbeda. Ya. Zat itu yang punya nama, itulah Tuhan kita. Allah itu sebutannya zat. Ya, sebutannya zat itu tentunya tidak pernah pisah dengan zatnya. Karena karena di mana zatnya berada, disitulah namanya ada. Karena namanya dan yang punya nama tidak pernah berpisah. Ya, itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, Bismillah, dengan nama Allah, dengan namanya Allah. Artinya nama dengan yang punya nama itu satu, tapi dia tidak bersekutu. Dua, tapi tidak berpisah, tidak bercerai. Ya, satu dia tidak bersekutu, dua tidak bercerai. Ya, jadi jangan disamakan zatnya dengan namanya. Nah, seperti Bapak sekarang. Siapa namanya? Khairuddin. Khairuddin ini adalah nama jasad, nama yang diberikan oleh orang tua. Nama jasadnya Bapak, ya, dengan jasad Bapak itu dia nggak bisa. Di mana jasadnya, disitulah namanya. Ya, tapi tentu berbeda. Jangan disamakan jasadnya dengan namanya, nggak bisa sama. Ya, si jasad itu inilah bentuk wujud, sedangkan namanya itu adalah sebutannya. Ya, sebutannya. Kalau jasad yang bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini, sebutannya Khairuddin. Ya, nah jadi ini kalau kita ngaji kayaknya ke zahir dulu, ya. Jadi artinya nama jasad kita berdiri pada jasad kita. Mana yang jadi nama kita? Wajah kita. Itulah jadi nama kita. Kalau wajahnya seperti ini, namanya Khairuddin. Hilang wajahnya, maka hilang namanya. Kalau nggak percaya, rubah, giling jadikan betul bakso. Kan masih wujudnya masih ada itu, daging, tulang, belulang semuanya masih ada. Rubah wajah, nggak bisa lagi kata Khairuddin. Hilang namanya. Ya, jadi kalau nama itu hanya sekedar sebutan. Bisa membedakan antara nama dengan yang punya nama tadi? Hah? Ya, kira-kira. Ya, nah begitulah juga ya tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya. Ya, yang perlu diketahui, ya, namanya Allah itu bukanlah tulisan. Ini yang perlu diketahui, ya. Namanya Tuhan itu bukan tulisan. Ya, jadi namanya Tuhan itu kalau ditulis dengan tulisan Arab, ya alif lam lam ha, kalau ditulis dengan tulisan Arab. Kalau ditulis dengan tulisan Latin, ya alif a la l l h. Itu tulisan namanya. Ya, kalau nama Tuhan itu ditulis. Tapi yang perlu dipahami, nama Tuhan bukan tulisan. Nah, kan itu. Karena namanya itu berdiri pada zatnya.
Berarti tulisan itu namanya kias, perumpamaan. Jadi barang siapa yang sholat nanti Allah Akbar menggambarkan tulisan itu, jelas syiriknya itu. Bertuhan dengan bacaan dia. Nah, inilah perlunya kita mengenal Tuhan itu. Ya, yang dalam hadisnya Rasul jelaskan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak ada tuntunan tentang ilmu ketauhidan yang benar. Begitu angkatkan takbir dibayangkan alif lam lam ha. Maka dia dianggapnya dia sudah memandang kepada Allah. Kan bahaya ya. Ya. Sekarang mungkin pertanyaan, bagaimana supaya bisa berpandangan? Nah, ini makanya kita nih, yang pertama usaha kita harus belajar. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Ya, untuk sampai kepada tujuan kita rahmat Allah, bukan kemampuan kita. Maka kita selalu mengharapkan ridhonya Allah. Itu yang kita harapkan. Sifat Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu mengenal zat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ridhonya. Ya, kecuali ridhonya Tuhan. Bukan kita yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kita mampu. Karena kasih sayangnya. Ya, itu ya, Pak ya. Ya. Ya, jadi beda ya. Nama dengan yang punya nama itu beda. Ya, tapi yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, ya di mana namanya, disitulah yang punya nama. Di mana yang punya nama, disitulah namanya. Karena namanya dan yang punya nama itu tidak pernah cerai.